Ya, untuk membahas konflik Israel-Palestina terkini, kami telah terhubung dengan pengamat Timur Tengah, ada Pak Muhammad Anas. Assalamualaikum, selamat sore Pak Anas, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah baik, terima kasih. baik Pak Anas, Israel terus melakukan serangan besar-besaran di jalur Gaza dan mengeklaim telah membelah Gaza Utara dan Gaza Selatan. Mengapa Israel tak juga melunak dan semakin membabi buta menyerang Gaza serta menyasar warga sipil? Ya, perlu diketahui, ya terima kasih Mbak Syafa. Perlu diketahui bahwa apa yang dilakukan Israel saat ini dengan dukungan dari dunia Barat dan Eropa, utamanya Amerika dan sejumlah negara-negara besar Eropa ini semakin memberikan keberanian dan lampu hijau kepada Israel agar terus melakukan genosid dan kejahatan perang yang dilakukan Israel setiap hari dalam membasmi dan membunuh warga sipil di Gaza. Baik, Israel bersikeras akan terus melancarkan serangan tanpa jeda di Palestina sampai sekitar 200 warganya yang diduga ditawan Hamas dibebaskan. Bagaimana tanggapan Anda, apalagi upaya yang bisa dilakukan untuk melunakkan Israel jika resolusi umum PBB saja ditolak mentah-mentah? Ya, ini yang sangat disayangkan terjadi saat ini. Pembantaian terjadi saat ini di Gaza di mata dan disaksikan oleh seluruh dunia. Bahkan bendera PBB saja mengakui bahwa kita sudah tidak bisa lagi melindungi warga sipil di Gaza yang berlindung di penampungan di sekolah-sekolah UNRWA, di tempat-tempat pengungsian. Jadi sampai tingkat PBB saja tidak bisa melindungi dan angkat tangan tidak bisa melindungi warga sipil dari agresi Israel yang membabi buta dan menyerang warga sipil. Ini tidak lepas dari apa yang kita sebut dengan dukungan tidak terbatas yang dilakukan oleh Amerika kepada Israel dalam melakukan genosid dan membantai warga sipil di Gaza. Baik, Pak Anas, salah satu menteri Israel mengancam akan menerjunkan nuklir di Gaza meski kemudian ia dinonaktifkan dari rapat-rapat kabinet di pemerintahan Israel. Apakah penggunaan nuklir oleh Israel bisa mungkin saja terjadi? Kemudian bagaimana seharusnya reaksi dunia internasional? Ya, apa yang dikatakan oleh Menteri Warisan Israel, Abihai Eliyahu, bahwa ada opsi untuk menjatuhkan nuklir di Gaza, ini menunjukkan mentalitas dan logika yang digunakan oleh Israel, oleh Zionis Israel dalam melihat warga sipil dan melihat warga Palestina atau melihat kelompok di luar dari Yahudi. Jadi ada dua logika yang dipakai oleh Israel dalam melihat kelompok lain di luar dari Yahudi. Logika pertama adalah logik of delusion. Logika untuk membumi hanguskan, menghapus di luar daripada kelompok mereka. Kemudian kedua adalah logika dehumanization. Logika yang tidak melihat orang lain tidak sebagai manusia, tapi menganggap sebagai sampah dan sebagai budak dari orang Yahudi. Logika inilah yang dipakai oleh Yahudi dalam melakukan apa yang kita sebut dengan settler colonialism atau penjajahan kolonialisasi pemukiman. Jadi kolonialisasi pemukiman itu pindahnya sekelompok orang dari satu negara ke negara lain untuk menggantikan dan bermukim secara permanen dengan menggantikan penduduk asli tersebut. Logika inilah yang dipakai oleh Israel, oleh Zionis Yahudi dalam melakukan pembantaian terhadap warga asli, penduduk asli. Jadi ini tidak lepas dari logika yang dipakai oleh Israel saat ini. Dan kalau melihat bahwa mereka akan menjatuhkan nuklir untuk membasmi warga Gaza, ini sudah terjadi dengan pembantaian yang kita saksikan setiap hari yang menarget warga sipil di Gaza. Baik, terbaru IDF, tentara Israel menuduh Rumah Sakit Indonesia terafiliasi Hamas.
Kemudian tadi sudah dibantah oleh Mercy, lalu ada juga berita viral di mana ratusan dokter Israel disebut memerintahkan untuk menghancurkan rumah sakit di Palestina. Jadi bagaimana upaya untuk bisa mencegah itu semua jika PBB saja seakan tidak bertaji begitu, Pak? Ya. Memang Israel dalam melakukan agresinya, melakukan pembantaiannya, melakukan segala hal untuk memberikan justifikasi pembenaran atas apa yang mereka lakukan. Jadi misalnya mereka keluarkan statement bahwa di bawah rumah sakit Indonesia bersembunyi pimpinan Hamas, atau misalnya ada terowongan di bawah yang digunakan oleh pejuang-pejuang Palestina untuk berlindung. Ini bagian dari upaya Israel untuk melakukan pembenaran terhadap kekejian dan genosid yang mereka lakukan. Dan sudah tidak hanya rumah sakit Indonesia di Gaza, tapi terjadi juga di rumah sakit Lemah Madani Al-Ahli Al-Arabi, dan itu sudah menarget warga sipil dan membunuh hampir 500 orang. Kemudian juga menarget rumah sakit Ashifa. Baru-baru ini ada sekitar 60 orang yang syahid, dan itu adalah konvoi orang terluka yang dibawa dari rumah sakit dari rumah sakit Ashifa ke perbatasan Rafah. Baik, Pak Anas, jika seandainya Israel terus menyerang secara brutal sampai misalnya menggunakan nuklir seperti yang dikatakan oleh salah satu menterinya, lalu ada penyerangan ke seluruh rumah sakit di Palestina. Tentu kita berharap ini tidak akan terjadi ya Pak Anas, tapi jika yang terburuk terjadi, apakah kemudian nantinya bisa memicu perang yang lebih besar lagi di Timur Tengah? Bagaimana analisa Anda, Pak Anas? Ya, sebenarnya kalau kita perhatikan saat ini memang sudah terjadi indikasi terjadi perang regional, dan kita lihat misalnya sudah ada serangan roket dari Yaman, kemudian dari Lebanon, kemudian dari Suriah dan dari Irak. Jadi ada apa yang kita sebut dengan front perlawanan. Front perlawanan ini terbagi ada di Yaman, ada di Suriah, ada di Lebanon, ada di Irak. Jadi empat lima sisi inilah yang bisa memperluas konflik yang terjadi saat ini di Gaza. Dan itu tergantung pada sejauh mana Israel. Jika Israel terus melakukan pembantaian terhadap warga sipil, maka ini akan meningkatkan eskalasi di tingkat regional. Dan tidak menutup kemungkinan misalnya Hizbullah yang saat ini baru mengerahkan kekuatannya 10%, itu bisa full menerjunkan kekuatannya untuk menghadapi Israel secara langsung. Baik, terakhir Pak Anas, warga Israel berunjuk rasa menuntut Netanyahu mundur. Bagaimana tanggapan Anda melihat reaksi warga Israel sendiri yang marah ke Perdana Menterinya karena menyebabkan nyawa berjatuhan di kedua belah pihak, baik di Israel maupun di Palestina? Apakah ini juga bisa memicu meredamnya konflik di Israel dan Palestina? Ya, jadi memang ada beberapa tantangan yang dihadapi Israel. Itu salah satu tantangan itu datang dari di dalam negeri sendiri. Sejumlah masyarakat, sekelompok masyarakat dari Israel tidak menerima adanya peperangan ini. Bahkan di luar itu keluarga-keluarga yang ditawan oleh pejuang Palestina Hamas sampai saat ini juga masih terus menuntut dan berdemonstrasi untuk membebaskan agar anggota keluarga mereka dibebaskan. Dan ini aksi-aksi ini terus terjadi di Israel sampai saat ini. Baik, terima kasih Pak Muhammad Anas, pengamat Timur Tengah, telah bergabung bersama kami di iNews Sore.